Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifayatul Rahmatillah Subhanuddin dengan NIM K1A121095. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang Pilas Kutata, di mana pada Pilas Kutata ini saya akan menjelaskan 6 aspek. Yang pertama yaitu morfologi, yang kedua yaitu habitat dan penyebaran, yang ketiga adaptasi, yang keempat reproduksi, yang kelima manfaat ekologi dan ekonomi, dan yang keenam nilai gizi. Yang pertama morfologi. Pilas Kutata itu merupakan termasuk dari bagian famili Ampullariidae atau genus Pila, di mana Pilas Kutata ini memiliki tinggi cangkang 40 mm dengan diameter 15-25 mm. Bentuknya seperti kerucut membulat, tepi cangkangnya menyikut tumpul. Dia ini memiliki seluk 6-7 dan seluk akhirnya itu besar. Memiliki warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan, di mana dia ini hidupnya di air tawar. Bisa bernapas dengan baik karena selain memiliki insang juga memiliki paru-paru. Spesies ini termasuk dalam spesies herbivorus. Klasifikasi Pilas Kutata yaitu filum Mollusca, kelas Gastropoda, subkelas Prosobranchia, ordo Mesogastropoda, famili Ampullariidae, genus Pila, dan spesies Pilas Kutata. Yang kedua yaitu habitat dan penyebarannya. Habitat jenis Pilas Kutata ini adalah perairan di dataran rendah sampai dengan ketinggian 750 meter dari permukaan laut, tersebar dan berkembang di berbagai macam habitat seperti sawah, kolam, irigasi, sungai, dan danau. Keong ini juga biasa terdapat di sungai yang berumput atau sungai yang berpasir. Juga tersebar di sebagian besar Indonesia bagian barat. Cara mudah penangkapan dari Pilas Kutata. Menurut Van Bentem-Jutting dan Riana, penyebaran keong gondang di Indonesia ada di semua pulau kecuali Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Di Jawa Barat terdapat di selokan dekat Perdana, Rawadanau, Banten, Jakarta, sawah-sawah di Jatinegara, Bogor, Cilebut, Sindang Barang, dan sebelah selatan Bogor. Di sanalah terdapat Pilas. Keong ini lebih menyukai berada di perairan jernih yang banyak ditumbuhi tumbuhan air dan memiliki pergantian air, sehingga jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan bila hidup di perairan yang kotor, berlumpur, dan tergenang. Biasanya jenis keong ini lebih mudah ditemui pada saat padi baru ditanam. Pilas Kutata berasosiasi dengan habitat antropogenik seperti tambak di seluruh semenanjung Malaya. Hingga pertengahan abad ke spesies ini merupakan makanan umum bagi masyarakat lokal dan untuk pakan ternak hidup. Popularitasnya sebagai sumber protein menunjukkan bahwa itu tersebar luas secara alami dan berlimpah atau ditranslokasikan secara luas oleh manusia atau keduanya. Spesies ini juga telah diperkenalkan ke pulau-pulau Pasifik sebagai makanan. Hilangnya habitat dan kanalisasi skala luas aliran sungai negara terbuka telah diusulkan sebagai alasan penurunan jumlah Pilas Kutata. Sebelumnya ditemukan tidak ada lagi, misalnya kolam-kolam di Buona Vista, Jurong Road, dan Celemeti Road telah hilang ketika kawasan ini dikembangkan untuk perumahan dan tujuan lainnya. Meskipun reservoir dianggap penting untuk konservasi moluska air tawar, tepian berlapis granit dari banyak waduk tidak menguntungkan Pilas Kutata yang telah menyukai tepian alami yang teduh. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi. Pilas Kutata yang merupakan siput selektif makanan memiliki 4 jenis tumbuhan yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber makanan, yaitu tumbuhan terendah atau Hydrilla verticilla, lalu ada tumbuhan timbul yaitu Nymphraeky lotus, lalu ada tumbuhan terapung Salvina curiculata, lalu ada tumbuhan marginal Artenatera triandila, di mana Pilas Kutata ini tampaknya menyukai tempat teduh dan berlindung, yang sering ditemukan di antara vegetasi makanan utama Pilas Kutata yang terdiri dari tumbuhan air berpembuluh, termasuk bahan tumbuhan yang membusuk. Di mana yang keempat reproduksi Pilas Kutata.
Keong ini berkembang biak dengan telur, akan tetapi seluk-belur daur hidupnya belum banyak diketahui. Telurnya berwarna putih dan disimpan di atas permukaan air. Biasanya di cekungan, di tanah lembab, dan di tempat berlindung di bawah vegetasi. Keong air tawar ini dialirkan air yang lamban, di mana seperti sawah atau rawa-rawa. Nah, untuk kelangsungan hidupnya, keong ini hanya memakan tanaman air seperti jenis lumut, ganggang, dan bahan organik. Selain itu, keong ini juga mau untuk memakan sisa bangkai hewan. Selanjutnya yang 5 yaitu manfaat ekonomi dan ekologi. Manfaat dari pilas kutata yaitu sebagai bahan yang dapat dimakan dan digunakan sebagai bahan makanan ternak, serta berperan sebagai inang perantara beberapa cacing parasit. Nah, jenis keong ini termasuk dalam sumber daya pangan yang inferior, sehingga di masyarakat masih ditemui kecenderungan untuk enggan mengonsumsi sumber daya pangan ini, sebab dapat menimbulkan kesan menurunkan status sosial. Keengganan ini dapat menghambat usaha pengadaan, penyediaan, dan penganekaragaman pangan. Dengan demikian, usaha-usaha yang mengarah kepada penggalian potensi dan pemanfaatan kedua jenis keong ini perlu ditingkatkan. Yang keenam, nilai gizi. Nah, dari tabel di samping, bisa kita lihat bahwa kandungan zat gizi daging keong, daging sapi, daging ayam, daging ikan mas. Nah, terlihat dari tabel bahwasanya daging keong memiliki beberapa kelebihan zat gizi, seperti kandungan lemaknya yang paling rendah sehingga dapat digunakan untuk orang yang sedang mendiet atau penurunan lemak. Tingginya kandungan kalsium dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam pembentukan tulang dan gigi. Nah, jenis keong ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti kecilnya kandungan zat gizi, vitamin, baik itu A, B1, dan C, sehingga dari keong kebutuhan vitamin tidak dapat terpenuhi. Nah, demikian juga dengan kandungan proteinnya yang lebih rendah dibandingkan dengan sapi, ayam, maupun ikan mas. Daging keong dapat dijadikan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein. Untuk kandungan besi dari keong ini tinggi, sehingga memungkinkan pula daging keong dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan mineral bagi pembentukan sel-sel darah merah, terutama pada penderita anemia, ibu hamil, dan menyusui, serta bayi dan balita untuk pertumbuhannya. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang pilas kutata. Baik, saya atas nama Kifayatul Rahmatillah Subhanuddin mohon izin undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon diberikan saran dan masukannya. Mohon arahan dan bimbingannya selalu kawan-kawan.